Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membedah sebuah fenomena klasik namun krusial di sekolah dasar melalui poster kami yang berjudul Diagnosis dan Intervensi Kesulitan Belajar Matematika SD Kesalahan Siswa Kelas 3 dalam Operasi Hitung Campuran. Poster ini bukan sekedar teori, melainkan hasil analisis kasus nyata mengenai mengapa anak seringkali terjebak saat melihat angka yang berderet, dan bagaimana kita sebagai guru bisa menyelamatkan logika berpikir mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 1 dan bagian 2. Untuk bagian 1, potret kasus, dan untuk bagian 2, identifikasi masalah. Bagian 1, potret kasus. Di dalam poster kami menampilkan pekerjaan siswa bernama Rama. Saat diberikan soal 25 dikurangi 5 dikali 3, Rama menjawab 60. Mengapa? Karena ia berpikir secara linear atau lurus saja. Ia menghitung 25 dikurangi 5 sama dengan 20 terlebih dahulu. Baru kemudian 20 dikali 3 sama dengan 60. Kenyataannya, jawabannya yang benar adalah 10, karena perkalian 5 dikali 3 harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik, untuk berikutnya, bagian 2, identifikasi masalah. Kami mengidentifikasi ini sebagai hambatan prosedural. Siswa terjebak dalam linear sequential thinking. Contoh sederhana, siswa menganggap matematika itu seperti membaca buku cerita, yaitu harus dari kiri ke kanan. Mereka belum paham bahwa dalam matematika ada kasta atau hierarki operasi yang disebut PEMDAS atau kabataku, kali bagi tambah kurang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagian yang kedua, yaitu analisis penyebab dan strategi PMR. Yaitu selanjutnya mengapa ini bisa terjadi. Kami melihatnya dari dua sudut pandang. Di bagian 3 yaitu analisis penyebab. Yang pertama yaitu perspektif behaviorisme, yaitu siswa selalu sering diberi latihan soal, drilling, pengurangan sederhana dari kiri ke kanan, sehingga respon refleks mereka adalah kerjakan yang depan dulu. Mereka terbentuk oleh kebiasaan, bukan pemahaman. Dan yang kedua yaitu perspektif kognitivisme. Siswa mengalami kognitif loading atau beban kognitif. Aturan perkalian didahulukan, dianggap sebagai aturan abstrak yang tidak masuk akal bagi mereka. Dan yang bagian keempat yaitu strategi terpilih. Untuk mengatasi hal ini, kami memilih strategi PMR, pendidikan matematika realistik. Logikanya begini ya, daripada pemaksa siswa menghafal rumus, kita bawa mereka ke dunia nyata. Jadi, kita itu tidak memaksa siswa, kita membawa mereka ke dunia nyata, yaitu di PMR itu. PMR yaitu matematika bukan tentang angka di kertas, tapi tentang masalah yang bisa mereka bayangkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini di bagian langkah intervensi dan solusi. Lalu bagaimana praktiknya? Kami menyusun 5 langkah intervensi di bagian ini. 1. Eksplorasi konteks. Jangan langsung beri angka, berikan cerita. Contoh, ibu punya uang 25.000, lalu ibu membeli 5 bungkus permen yang harganya masing-masing 3.000. Berapa sisa uang ibu? Yang kedua, manipulasi konkret. Gunakan benda nyata. Contoh, bisa es krim atau koin. Siswa membuat 5 kelompok stik, masing-masing isi 3. Untuk melihat bahwa belanjaan ini adalah satu kesatuan yang harus dihitung dulu sebelum dikurangkan dari total uang. Yang ketiga, representasi ikonik. Siswa menggambar skema, misalnya menggambar kantong belanjaan untuk memisahkan mana yang dikalikan. Keempat, formasi simbolik. Baru di tab ini kita perkenalkan penulisan 25 kurangi tanda kurung 5 kali 3. Siswa mulai sadar fungsi tanda kurung dan prioritas perkalian. Kelima, refleksi. Siswa membandingkan
Kalau aku hitung dari depan, hasilnya bakal 60.000. Masa kembaliannya lebih besar dari uang aslinya? Di sini logika mereka terasah. Dan untuk bagian 6, kaitan teori dan solusi. Kesimpulannya, PMR menjembatani jurang antara abstrak dan nyata. Dengan memulai dari konteks belanja, siswa memahami secara alami bahwa perkalian adalah satu paket yang harus diselesaikan sebelum bisa dikurangkan. Sebagai penutup, kesalahan siswa kelas 3 tadi bukanlah karena mereka tidak bisa menghitung, tapi karena mereka belum paham aturan mainnya. Melalui pendekatan bertahap dari benda nyata hingga simbol angka, kita membantu mereka membangun fondasi logika yang kuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai calon pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.